Oke, halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi di pertemuan ke-13 mata kuliah Psikologi Dalam. Nah, sebentar lagi kita nggak terasa ya mau UAS, jadi tinggal minggu depan kita pertemuan terakhir, dan ini adalah 2 pertemuan sebelum pertemuan terakhir. Nah, pada pertemuan ke-13 ini kita nanti akan belajar menganalisis suatu kasus yang itu nanti menganalisis yang kita fokuskan kepada dinamika psikopatologinya. Kalau minggu lalu pada pertemuan ke-12 kita sudah belajar tentang teoritis dari bagaimana sih munculnya psikopatologi dalam munculnya apa ya? Munculnya patologi atau penyakit psikologis itu bagaimana munculnya kita sudah belajar secara teoritis. Nah, di pertemuan kali ini kita nanti akan mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu gitu. Jadi kita nanti langsung ke kasusnya. Saya ada 2 kasus. Jadi satu kasus untuk bahan belajar kita dan satu kasus untuk tugas kalian gitu. Jadi kita nanti akan membahas itu berdasarkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu gitu. Jadi kita langsung saja. Jadi nanti agendanya kita adalah studi kasus dinamika psikopatologis. Jadi kita ada kasus dari jurnal dan nanti teman-teman ada tugas yakni menganalisis salah satu jurnal itu. Teman-teman bisa memilih. Saya menawarkan 2 opsi. Jadi ada teman-teman bisa pakai jurnal yang sudah saya carikan, tapi teman-teman juga bisa mencari jurnal sendiri yang sesuai dengan tema psikopatologis kita gitu. Jadi saya menawarkan teman-teman bebas bisa pilih yang mana aja gitu. Nah, kita langsung saja ke kasusnya. Jadi saya ngambil dari jurnalnya Springer Science. Jadi ada salah satu kasus, yakni kasusnya itu salah satu penyakit psikologis atau psikopatologi namanya alexitimia gitu. Jadi judul jurnalnya adalah Bullying Victimization, Post-Traumatic Symptoms and the Mediating Role of Alexitimia. Jadi kalau misalnya teman-teman masih asing dengan istilah alexitimia, teman-teman bisa cari di Google atau bisa cari di PPDGJ atau bisa cari di DSM-5 atau di ICD-10, alexitimia itu apa sih gitu. Jadi ini jurnal dipublikasikan pada tahun 2013. Jadi ini jurnal 7 tahun yang lalu. Jadi penelitian 7 tahun yang lalu. Dan saya rasa menurut saya sih masih in untuk kita diskusikan karena jurnalnya masih tidak terlalu kedaluarsa gitu. Jadi kalau kita nanti akan ada tiga kata kunci. Tiga kata kunci utama, yakni ada bullying, post-traumatic symptom, sama alexitimia. Nah, yang menjadi fokus adalah ini, ada alexitimia itu sendiri. Jadi alexitimia kalau misalnya teman-teman browsing di Google itu adalah salah satu gangguan emosi yang menyebabkan orang yang mengalami alexitimia mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi emosi dari orang lain dan juga memahami emosi yang dia rasakan. Jadi kalau misalnya cara bahasa kasarnya mereka itu no emotion gitu. Jadi mereka sama sekali tidak bisa merasakan emosi dan tidak bisa mengidentifikasi kalau misalnya ketemu sama orang, orang ini marah atau enggak, atau orang ini sedih atau enggak, itu enggak bisa gitu. Begitu juga dengan emosi yang dia alami gitu, semacam itu. Jadi itu adalah alexitimia. Nah, di jurnal ini itu membahas apa sih yang menyebabkan orang-orang atau individu mengalami alexitimia gitu. Nah, ini dihubungkan sama bullying victimization, sama post traumatic symptoms-nya gitu. Jadi jurnal ini itu
Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara bullying, kekerasan pada saat pembulian, jadi mereka yang mengalami korban bullying, kemudian dihubungkan juga mereka mengetahui hubungan juga dengan post traumatic stress syndrome atau PTSD dan juga alexithymia. Apakah bullying, post traumatic disorder atau post traumatic stress itu menjadi salah satu mediator memunculkan adanya gangguan alexithymia ini gitu atau adanya psikopatologi alexithymia ini. Nah, pada jurnal ini mereka meneliti kepada 488 remaja gitu. Jadi ada 52% laki-laki dan 48% perempuan. Nah, usia remajanya itu antara 16 sampai 17 tahun. Jadi yang mana itu adalah kalau kita belajar dari sudut pandang psikologi perkembangan itu adalah masa-masa riskan, di mana masa-masa high school ini adalah masa-masa yang sangat beresiko mengalami pembulian itu gitu, semacam itu. Jadi peneliti ini ada berapa peneliti? 1, 2, 3, 4, ada 5 peneliti ini mereka sengaja mengambil subjeknya adalah remaja dan mungkin ini nanti akan bisa menjadi longitudinal research. Jadi bisa menjadi penelitian jangka panjang bagaimana ketika remaja ini sudah berada pada tahapan perkembangan berikutnya semacam itu gitu. Jadi dari jurnal ini juga dikatakan bahwa pengalaman mereka mengalami bully atau mendapatkan bully pengalaman remaja yang mendapatkan bully itu bisa mengasosiasikan mereka bisa mengalami PTSD atau post traumatic stress syndrome. Nah, di mana post traumatic stress syndrome ini bisa menjadi salah satu faktor yang memediasi munculnya alexithymia pada remaja itu, yang mana mereka akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mendeskripsikan perasaan dan juga emosi gitu. Jadi intinya jurnal itu berkaitan dengan ini. Jadi mengetahui hubungan antara bully, PTSD dan juga kemunculan alexithymia gitu. Nah, kita nanti akan kalau misalnya teman-teman mau membaca, jadi teman-teman sebelum masuk ke slide ke berikutnya, teman-teman saya sarankan untuk membaca ini dulu. Jadi, teman-teman bisa membaca jurnal ini dulu sampai selesai, sedikit kok, cuma 13 halaman kok. Jadi lebih baik baca jurnal ini dulu, kemudian baru setelah teman-teman baca jurnal, kita melakukan analisis dinamika psikopatologinya munculnya alexithymia gitu. Jadi baca ini dulu ya, sedikit kok, 13 halaman, nggak apa-apa ya, tolong dibaca dulu. Jadi partisipannya sebenarnya kan ada 448, prosedurnya adalah mereka menggunakan ini, mereka menggunakan self-report measurement. Jadi mereka menggunakan pengukurannya berupa self-report gitu. Terus habis itu ada ini juga, ada always anonymous questionnaire. Ini juga, jadi teman-teman bisa membaca ini dan juga untuk mengetahui PTSD-nya atau mengetahui post-traumatic stress-nya, karena masih anak-anak, mereka tidak menggunakan PTSD scale, tapi mereka menggunakan trauma symptom checklist for children gitu. Jadi mereka menggunakan itu untuk PTSD-nya. Dan untuk alexithymia-nya, mereka menggunakan Toronto Alexithymia Scale dari Bixby gitu. Itu, dan ini statistika analisisnya dan hasilnya itu tadi bahwa ada hubungan antara anak-anak atau remaja yang mengalami bully. Jadi dinamikanya pada intinya adalah remaja yang mengalami bully itu kemungkinan kan bully merupakan suatu traumatic event ya. Jadi bully pada remaja bisa dikatakan mereka adalah traumatic event yang itu membuat mereka bisa mengalami gejala-gejala post-traumatic stress gitu. Nah, gejala post-traumatic stress itu mengakibatkan mereka atau remaja itu kesulitan mengidentifikasi
emosinya. Karena apa? Karena ketika mereka mengalami bully dan mereka menunjukkan gejala-gejala PTSD, mereka akan merepress perasaan atau emosi itu di dalam diri. Nah, ketika mereka merepress, itu akan membuat mereka kesulitan mengidentifikasi saya itu sebenarnya merasa apa sih, semacam itu. Jadi, teman-teman bisa baca jurnal ini sampai selesai. Nah, setelah teman-teman selesai, teman-teman bisa berpindah ke slide keempat. Jadi kita bisa langsung melakukan analisis dinamika psikologinya gitu. Nah, analisis dinamika psikologinya kita masih menggunakan panduan dari materi yang saya berikan di pertemuan ke-12 kemarin gitu. Jadi kalau di materi pertemuan ke-12 kan yang pertama kita harus menganalisis tentang kerangka kerja dalam psikopatologi itu gitu. Nah, kerangka kerja dalam psikopatologi itu dibedakan menjadi tiga aspek gitu. Yang pertama adalah tahapan perkembangan. Kita harus tahu dulu tahapan perkembangan individu ini masuk ke tahapan perkembangan apa sih? Kita bisa pakai teorinya siapapun, kita bisa pakai Harlock, kita bisa pakai Santrok, kita bisa pakai Erikson gitu. Jadi kita bisa pakai itu untuk mengidentifikasi tahapan perkembangan individu gitu. Kenapa kok kita dalam menganalisis psikopatologi harus tahu tahapan perkembangan individu gitu? Karena kita harus tahu dulu onset gejala ini muncul itu kapan, onset atau gejala pertama kali muncul ini kapan, terus traumatic event yang dialami itu kapan, semacam itu. Dan pada saat pada saat tahapan perkembangan atau pada saat usia itu tugas perkembangannya apa saja, faktor-faktor resikonya itu apa saja, kita harus mengetahui itu untuk bisa menganalisis dinamika psikopatologi. Terus yang kedua, tentang aspek perkembangan yang terhambat. Nah, setelah kita mengetahui usia kronologis, tahapan perkembangan usianya, kita harus bisa menganalisis, oh dari tahapan perkembangan itu tugas-tugas perkembangannya ada ini. Dan si subjek dari jurnal ini itu mengalami hambatan di bidang ini, semacam itu gitu. Jadi kita harus menganalisis itu. Jadi mau tidak mau sebelum kita melakukan analisis membuat kerangka kerja psikopatologi, kita harus membaca jurnal dulu, teman-teman gitu. Terus yang ketiga, ada model psikopatologinya, yakni faktor-faktor yang membuat hambatan itu muncul, itu faktor apa saja. Berarti ini faktor-faktor yang ada di dalam jurnal tentu saja gitu. Nah, dari sini ini kan teori yang di pertemuan ke-12. Dari sini kita aplikasikan ke jurnal. Setelah kita baca jurnal, kita isikan ini berdasarkan jurnal yang sudah kita baca. Nah, ini untuk tahapan perkembangan individu. Seperti yang jurnal yang sudah kita baca tadi, bahwa tahapan perkembangan individu pada jurnal itu masuk pada usia 16 sampai 17 tahun. Yang mana itu adalah kalau sesuai dengan psikologi perkembangan itu masuk ke usia remaja. Nah, kalau dilihat dari ini bukannya Harlock, ini Harvey Kurtz. Jadi kalau misalnya kita melihat dari tokoh perkembangannya, Harvey Kurtz mengatakan bahwa tahap perkembangan usia remaja itu adalah masa badai dan tekanan atau masa storm and stress gitu. Dan kalau misalnya kita melihat dari sudut pandangnya psikososial, Erik Erikson pada tahap remaja ini adalah masuk pada tahap 5, yakni identity vs identity confusion gitu. Nah, di mana pada kedua tahapan ini, baik menurutnya Harvey Kurtz maupun Erikson, itu adalah masa-masa yang penuh resiko, masa-masa yang mereka penuh resiko, dan kalau misalnya mereka mengalami traumatic event pada masa itu kemungkinan bisa mengalami post-traumatic stress disorder gitu, semacam itu. Jadi, nah salah satu traumatic event yang terjadi yang menjadi fokus dari jurnal ini adalah apa? Yakni kekerasan pada saat mereka menjadi korban bully gitu, semacam itu. Nah, untuk yang kedua ada aspek perkembangan yang terhambat. Nah, dari jurnal yang kita baca, kita bisa melihat bahwa remaja yang mengalami bully itu mereka menunjukkan gejala-gejala post traumatic stress dan mereka menunjukkan juga kesulitan dalam mengekspresikan emosi. Berarti otomatis
Aspek perkembangan yang terhambat adalah aspek emosi mereka. Mereka cenderung merepress, menekan ke alam bawah sadarnya, sehingga mereka menjadi kesulitan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan emosi itu sendiri, gitu. Nah, kesulitan dalam mengidentifikasi dan menggambarkan emosi itu merupakan gejala-gejala awal dari orang-orang yang mengalami alexitimia, gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga adalah model psikopatologinya. Model psikopatologinya itu berkaitan dengan pembahasan faktor-faktor apa saja sih yang membuat hambatan itu muncul gitu. Nah, dari jurnal yang sudah kita baca sebelumnya tadi, kita bisa mengatakan bahwa ada beberapa faktor, yakni adanya lingkungan yang tidak sehat. Karena apa? Karena remaja-remaja tersebut tinggal dalam juvenile population, jadi lingkungan yang penuh dengan kekerasan semacam itu. Kemudian remaja-remaja tersebut juga mengalami feeling of powerlessness dan juga helplessness. Jadi mereka merasa tidak berdaya dan mereka merasa tidak ada yang membantu gitu. Dan ketika mereka merasa itu, mereka mengalami kesulitan dalam meregulasi atau mengatur emosinya. Nah, ketika mereka mengalami kesulitan dalam mengatur emosi atau mereka mengalami emotion dysregulation, tentunya mereka kemungkinan akan mengalami lack of psychological well-being. Jadi kesejahteraan psikologisnya menjadi kurang gitu. Jadi itu model psikopatologinya. Nah, kemudian analisis yang kedua yang harus kita aplikasikan adalah ini, teman-teman. Model berdasarkan faktor kausalitas atau faktor penyebabnya. Nah, kalau dari materi pertemuan ke-12 kemarin ada dua model kausal, yakni ada linear kausal model sama monokausal model. Kalau linear kausal model itu adalah model medis. Jadi ada virus, kemudian ada organismenya muncul, kemudian ada penyakit. Gitu. Itu adalah linear causal model. Nah, kalau monocausal model ini lebih ke konflik yang tidak disadari, kemudian munculnya suatu neurosis atau penyakit psikologis, kemudian muncul perilakunya gitu atau muncul penyakitnya gitu. Nah, kita bisa memilih satu di antara dua ini, teman-teman. Jadi kita harus mengaplikasikan. Nah, dari jurnal yang kita baca itu kalau berdasarkan faktor kausalitas itu termasuk linear causal model kah atau monokausal model gitu. Nah, kalau dari jurnal itu kita bisa menentukan bahwa ternyata jurnal itu bullying terus post traumatic stress and alexithymia itu merupakan kalau kita analisis berdasarkan faktor kausalitasnya itu termasuk monokausal model. Kenapa? Karena alexithymia itu disebabkan karena adanya faktor internal tadi, seperti yang sudah dibahas bahwa model-model psikopatologi faktor-faktor yang memunculkan hambatan karena adanya feeling of powerlessness dan helplessness, kemudian ada emotion dysregulation dan lack of psychological well-being gitu. Kemudian faktor lingkungan yang mana juvenile population itu menjadi faktor yang mengekselerasi atau memperparah kondisi alexithymia itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin skema, makanya adanya bullying victimization atau kekerasan pada bully, kemudian munculnya post traumatic stress di mana post traumatic stress ini akan memunculkan gejala-gejala internal, yakni faktor-faktor internal yang membuat gejala-gejala internalnya apa? Ada feeling of powerlessness, helplessness, emotion dysregulation, sama lack of psychological well-being yang membuat mereka kesulitan mengidentifikasikan emosi, sehingga membuat mereka mengalami alexithymia gitu. Itu jadi kita bisa memilih antara dua, apakah linear model atau causal model gitu. Monokausal model gitu. Nah, kemudian analisis yang selanjutnya yang harus kita aplikasikan adalah untuk memahami karakteristik perkembangan itu sendiri, kita kan menggunakan 5 model nih kalau di materi pertemuan ke-12, yakni ada waktu, konteks intrapersonal, hubungan dengan diri, kemudian yang interpersonal dengan luar diri, dan konteks superordinat sama konteks organik gitu. Nah, kita juga harus menganalisis jurnal yang kita baca itu tadi berdasarkan 5 model ini. Waktunya kapan, intrapersonalnya apa, interpersonalnya apa, superordinatnya apa, dan organiknya apa gitu. Nah, kalau misalnya kita
aplikasikan ke jurnal yang sudah kita baca, maka kita menemukan 4 model, teman-teman. 4 model untuk memahami karakteristik perkembangan munculnya alexithymia disorder ini. Jadi ada waktu, konteks intrapersonal, konteks interpersonal, sama superordinat gitu. Nah, yang pertama waktu. Waktu ini berdasarkan usia perkembangan yang masuk pada tahapan remaja, yang mana sudah kita bahas tadi bahwa itu adalah masa-masa yang penuh resiko kalau misalnya tidak bisa dilalui dengan baik, apalagi kalau misalnya remaja ini mengalami bully gitu. Itu yang pertama. Makanya bisa muncul alexithymia. Kemudian yang kedua adalah konteks intrapersonal. Konteks intrapersonal kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya dari materi kan intrapersonal kan kita bisa melihat dari beberapa tokoh. Nah, dari jurnal yang sudah kita baca, kita bisa menemukan ada 2 tokoh di situ, ya. Ini ada Freud sama Erikson. Dari Freud mengatakan bahwa konteks intrapersonalnya adanya munculnya konflik antara id sama superego. Id sama superego yang direpress sehingga memunculkan kecemasan dan juga perasaan ketidakberdayaan. Sehingga rasa cemas dan ketidakberdayaan itu membuat mereka mengalami post traumatic stress itu gitu. Itu kalau dari Freud. Kalau dari Erikson lebih ke ego ya. Jadi kalau dari Erikson kan lebih ke identitas ego nih. Nah, kalau dari Erikson, dari jurnal yang kita baca bahwa remaja yang menjadi subjek penelitian ini, mereka mengalami kesulitan dalam meregulasi atau mengatur emosinya gitu. Nah, remaja yang tidak mampu mengatur emosinya, mereka akan kurang memiliki kesejahteraan psikologis. Nah, hal itu akan berdampak pada mereka mengalami kesulitan dalam mengidentifikasikan dan mengekspresikan emosi gitu. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan jurnal yang sudah kita baca gitu. Nah, kemudian model yang ketiga adalah yang interpersonal. Interpersonal ini adalah hubungan antara individu dengan individu lain di luar diri gitu. Nah, individu lain di luar diri itu berarti kita bisa menyasar kepada lingkungan gitu. Lingkungan ini kalau dari jurnal yang kita baca, orang-orang yang mengalami bully dan mengalami PTSD yang itu bisa termediasi menjadi munculnya alexithymia adalah mereka yang tinggal di lingkungan yang tidak mendukung atau juvenile population itu tadi gitu. Nah, itu bisa memperparah kondisi gitu. Kemudian konteks superordinatnya adalah ketika kita bisa memilih dari salah satu, bisa dari kelompok, dari keluarga, dari budaya, atau dari kelas sosial gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi, jadi tidak adanya dukungan keluarga dan juga dukungan teman sebaya. Jadi itu yang konteks superordinatnya. Nah, kalau di dalam materi pertemuan ke-12 kan ada konteks organik nih. Konteks organik yakni melibatkan beragam karakteristik tubuh gitu. Nah, di jurnal ini tidak ditemukan konteks organik karena remaja ini adalah remaja yang mereka tidak mengalami penyakit organik, entah itu mereka remaja normal yang mereka tidak mengalami disabilitas apapun, kecuali mereka menjadi korban bullying, gitu. Semacam itu. Jadi, tidak perlu dituliskan kalau misalnya tidak ada, gitu ya. Itu analisis yang keberapa tadi? Ketiga atau keempat ya. Kemudian analisis yang selanjutnya terkait dengan model-model psikopatologi. Nah, di materi pertemuan ke-12 itu ada 3 model psikopatologi, teman-teman. Jadi ada medical model, ada behavioral model, sama psychodynamic model, gitu. Nah, kita harus, jadi teman-teman saya yakin juga sudah membaca ya di pertemuan ke-12 kemarin medical model itu apa, behavioral model itu apa, dan psychodynamic model itu apa gitu. Nah, dari sini kita harus menyesuaikan dengan jurnalnya gitu. Nah, jurnal yang kita baca itu munculnya alexithymia itu apakah termasuk ke medical model, apakah termasuk ke behavioral model, ataukah masuk ke psychodynamic model gitu. Jadi kalau
kita jurnal yang sudah kita baca tadi itu termasuk ke behavioral model sama psychodynamic model gitu. Nah, kenapa kok bisa masuk behavioral model? Karena berdasarkan jurnal yang kita baca, munculnya alexithymia adalah diperparah karena adanya juvenile population. Mereka tinggal di lingkungan yang tidak mendukung. Nah, karena mereka tinggal di lingkungan yang tidak sehat, mereka setiap hari melihat kekerasan itu gitu. Mereka setiap hari melihat kekerasan itu dan bisa jadi mereka sudah apa ya? Kalau setiap hari ditampilkan kekerasan itu kan mereka menjadi sesuatu yang lazim dan kemungkinan mereka akan model perilaku gitu. Jadi kalau behavioral modelnya itu berdasarkan sudut pandangnya Bandura bahwa ada proses belajar sosial dari lingkungan yang tidak sehat itu gitu. Sehingga memunculkan mereka mengalami ini, gangguan ini gitu. Kemudian yang kedua adanya psychodynamic model. Nah, psychodynamic model ini dilihat dari adanya traumatic event. Traumatic event yang dialami oleh remaja adalah mereka mengalami bully. Mereka mengalami bully sehingga mereka mengalami mereka menjadi korban bully sehingga mereka mengalami konflik antara id dan superego sehingga memunculkan adanya perasaan kecemasan, powerlessness dan juga helplessness sehingga mereka tidak mampu meregulasi emosi semacam itu. Jadi itu yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mengidentifikasikan dan mengekspresikan emosi. Gitu. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu berdasarkan jurnal yang sudah teman-teman baca. Begitu, kemudian yang selanjutnya yang harus kita analisis adalah faktor-faktor. Ini adalah analisis terakhir. Faktor-faktor psikopatologinya. Jadi ada 4 faktor yang harus kita analisis berdasarkan jurnal yang sudah kita baca. Nah, kalau di pertemuan ke-12 kemarin ada 4 faktor dan sudah ada penjelasannya masing-masing, kita tinggal ngisi nih. Faktor resikonya apa, faktor vulnerability-nya apa, faktor protektifnya apa, dan mekanisme protektifnya bagaimana gitu. Nah, berdasarkan jurnal yang sudah kita baca, kita akan menemukan 4 faktor ini, teman-teman. Jadi, untuk faktor resikonya adalah adanya 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah faktor kepribadian dari si remaja itu yang mereka mengalami disregulasi emosi dan konflik antara id dan superego. Kemudian faktor lingkungannya adanya juvenile population sama lack of social support. Jadi mereka kekurangan dukungan sosial. Jadi mereka tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan juga teman sebayanya mereka. Itu faktor resiko yang bisa memperparah kondisi alexithymia ini gitu. Kemudian faktor vulnerability. Faktor vulnerability-nya adalah faktor-faktor yang menjadikan respon ini menjadi lebih intensif gitu. Itu karena ketika mereka menjadi lebih memperparah gitu ya. Nah, ketika mereka sudah mengalami faktor resiko ini, malah diperparah sama perasaan atau feeling-feeling yang mereka merasa tidak berdaya. Mereka merasa tidak ada yang menolong. Mereka merasa tidak memiliki kesejahteraan psikologis yang bagus. Itu menjadi faktor vulnerability-nya. Kemudian faktor protektifnya itu adalah faktor-faktor yang itu bisa mendukung atau menghambat gejala atau gangguan ini itu menjadi lebih parah gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang mendukung. Nah, ini yang harus kita analisis teman-teman karena ini yang tidak ada di jurnal gitu. Ini yang tidak ada di jurnal. Nah, faktor protektif apa sih yang sebenarnya bisa membuat si penderita ini menjadi tidak mengalami hal itu gitu, menjadi resiko untuk mengalami alexithymia itu menjadi minimal. Itu apa? Yang pertama adalah faktor resiliensi, jadi ketahanan si subjek atau si korban bully itu tadi sama regulasi emosi yang interpersonal karena kita untuk berkata tidak, untuk bisa membuat problem solving yang bagus, untuk bisa membuat decision making yang bagus, kita perlu memiliki regulasi interpersonal yang bagus juga gitu. Dan itu bisa menjadi faktor protektif sehingga gejala-gejala alexithymia ini bisa menurun, gitu. Bisa diminimalisir gitu.
Kemudian lah, terus mekanismenya bagaimana untuk menumbuhkan resiliensi sama regulasi emosi interpersonalnya, kita bisa menumbuhkan post traumatic growth-nya. Jadi kita bisa mengembangkan kalau misalnya dari bully itu muncul PTSD, kita bisa memunculkan PTG-nya sebagai lawan dari PTSD itu gitu. Jadi kalau itu memunculkan post traumatic stress disorder, nah kita bisa mengobatinya, kita bisa menangkisnya dengan kita mengembangkan pada individu itu post traumatic growth gitu. Jadi bahwa kita memang mengalami kejadian traumatik, tapi kita bisa berkembang dan bisa bangkit dari traumatic event yang kita alami itu gitu. Semacam itu kita bisa mengembangkan post traumatic growth dan juga kita bisa mengembangkan gratitude-nya atau kebersyukurannya semacam itu. Begitu teman-teman. Jadi itu yang itu adalah salah satu contoh aplikasi bagaimana menganalisis menganalisis dinamika psikopatologi dari sebuah jurnal gitu. Nah, itu kita ambil dari jurnalnya itu tadi ya. Nah, untuk teman-teman juga jangan khawatir, teman-teman juga bisa mendapatkan pengalaman untuk menganalisis sebuah psikopatologi dari salah satu gangguan atau salah satu psikopatologi yang sekarang lagi hype, yakni suicide gitu. Jadi untuk tugasnya pada pertemuan ke-13 ini, teman-teman bisa melakukan analisis dinamika psikopatologinya dari jurnal yang ini. Jadi ini analisis kasus suicide ini. Jadi ini terjadi di Korea. Jadi bagi orang yang suka nonton Korea, silahkan membaca jurnal ini dan membandingkan apakah ada yang ada di drama Korea itu juga ada di jurnal ini gitu. Semacam itu tugasnya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak berkenan untuk melakukan analisis kasus suicide ini, teman-teman bisa bebas memilih jurnal yang lain yang memiliki tema yang sama gitu. Jurnal yang lain yang memiliki tema yang sama yakni suicide untuk teman-teman analisis dinamika psikopatologinya. Semacam itu gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak mau jurnal ini, aku nggak mau yang dari Korea gitu. Nah, teman-teman bisa mencari, saya maunya dari Indonesia aja, silahkan. Saya bebaskan untuk mencari jurnal yang lain, tapi jangan minta saya untuk mencarikan jurnal, teman-teman mencarikan sendiri. Saya sudah sediakan jurnal ini, monggo kalau misalnya teman-teman mau melakukan analisis dinamika psikopatologinya pakai jurnal ini bisa, sudah saya sematkan di Bella. Tapi kalau misalnya pakai jurnal yang lain juga silahkan gitu. Jadi silahkan teman-teman bebas bisa menggunakan jurnal ini untuk tugas atau pakai jurnal yang lain. Semacam itu ya. Nah, itu saja materi untuk hari ini. Semoga video ini membantu teman-teman untuk lebih memahami dinamika kemunculan psikopatologi dari suatu gangguan gitu. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan ke-14, pertemuan terakhir besok kita nggak ada materi, kita hanya mereview materi dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13 dan juga untuk persiapan UAS gitu. Tetapi meskipun tidak ada materi, untuk pertemuan ke-14 nanti akan ada kuis yang kedua gitu. Modelnya sama seperti di kuis sebelum UTS kemarin, tapi soalnya saya nggak tahu ya, saya belum bikin soalnya. Semacam itu teman-teman, semoga video ini membantu. Selamat belajar memahami materi dulu, jangan lupa dibaca jurnalnya, dan selamat mengerjakan tugas, dan semoga tetap sehat selalu. Terima kasih.